Ya, selamat malam teman-teman Sermonedi. Kali ini di sebelah saya sudah ada Mama Adel. Selamat malam Mama Adel. Malam. Kesibukannya Mama Adel apa Mama Adel? Saya sekarang tuh Trias. Oh, Prias Mama Iya. Adel. Nah, untuk malam ini Mama Adel kira-kira mau menceritakan pengalaman tentang apa Mama Adel? Tentang di waktu dulu, ya pengalaman saya mengalami sebuah peristiwa gitu kan. Waktu dulu itu terjadi sesuatu gitu kan, yang saya mau ceritakan. Ada cerita yang belum selesai di malam itu. Dan malam ini kita ngobrolin tentang itu. Gue Melki dan ini Story Mana Ini. Ya, saya mau menceritakan waktu di tahun 2018. Waktu itu saya berangkat kerja jam 8 malam. Nah, di situ tuh saya kan biasalah gitu kan, bertemu dengan teman-teman. Ngobrol biasa. Di situ ada sesuatu gitu kan yang dirasakan sama diri saya sendiri gitu. Setelah itu saya biasa aja gitu kan, ngerasain, nggak tahu teman saya ngerasain atau tidak kan gitu. Tapi mereka biasa aja, saya ngobrol biasa gitu kan, bertegur sapa dengan mereka. Nah, di situ di satu sisi kayak ada sebuah apa sih, kilat kayak gitu ya, lewatan Iya, gitu iya, kan, iya. kayak lewatan gitu. Di situ juga saya, oh, ada apa nih gitu kan. Dan saya masuk tuh, tahu-tahu saya kan pengen ini ya, ke belakang gitu kan, Kamar mandi ke kamar maksudnya. mandi ya. Di situ kan namanya kamar mandi kan namanya di perusahaan pasti kan berderet. Iya. Nah, di situ tuh saya kok beda gitu, ada yang suara, sedangkan di situ cuma saya sendiri. Nah, di situ ada suara-suara yang tidak inilah gitu kan. Seperti suara apa tuh Mama Adel? Ya kayak suara-suara yang nggak bisa diceritain gitu loh. Maksudnya yang bisa dijelaskan gitu. Kayak gitu. Cuma saya di situ tuh masuk ke salah satu tempatnya, itu di toilet itu kan. Di situ tuh ada yang lagi sikat gitu kan. Yang sikat biasa gitu. Iya, kayak lagi nyuci. Iya, kayak gitu suaranya tuh kayak gitu. Saya samperin kan. Nah, di situ nggak ada siapa-siapa gitu kan. Tapi pas saya masuk ke situ tuh, pas keluar beda lagi. Bedanya apa? Di situ tuh ada darah gitu kan. Darah itu kan. Masya Allah. Darah, tetesan darah itu gitu dari toilet itu sampai saya ke depan. Nah, di situ di depan itu saya diem di situ. Pas saya diem kan, di situ banyak pohon-pohon ya, ada lapangan kayak gitu Iya, iya. di belakangnya itu. Nah, saya lihat udah saya diem, makin kesini kok makin ngerasa gitu, ya kan. Dari situ saya langsung masuk ke PT lagi kan, ke perusahaan gitu kan, masuk ke ruangan. Di situ saya diem aja, apa yang saya rasain gitu kan, masih ini saya diem. Terus nggak taunya teman saya negur saya, kenapa gitu, sambil nepuk saya gitu kan, kenapa, dan gitu, nggak kenapa-napa kata saya gitu kan. Padahal saya lihat gitu di situ, saya lihat, saya ini gitu. Cuma nggak lama itu malah berubah wujud gitu. Oh, jadi waktu saya merinding, belum apa-apa udah merinding gitu ya. Jadi waktu Bunda ke mana, ke depan itu, Bunda sempat melihat satu sosok. Iya, satu sosok itu. Sosoknya apa itu? Ya kayak yang tadi itu, yang apa sih, yang berbulu itu ya. Iya. Tapi matanya merah. Tuh. Sebelumnya kita flashback dulu ya. Iya. Bunda bekerja di suatu perusahaan apa nih? Pabrik Perusahaan yang bergerak di bidang tekstil apa? ya tekstil. Oh, Tuh, iya. kayak gitu. Jadi denah lokasinya tuh seperti apa, Bu? Di lokasinya itu
dari toilet itu ke tempat saya kerja gitu kan. Ya, lainnya. Lainnya itu ya beda, ada kali 10 meteran. Iya, iya. Di situ saya melihat kok berubah dari dia kayak jongkok gitu ya. Iya. Jadi dia berdiri tapi makin besar gitu loh. Di situ kata saya, kenapa? Saya langsung baca-baca aja kan. Kita sebisa kita gitu kan. Sebisa saya baca-baca di situ. Setelah itu nggak lama kemudian itu ada yang kesurupan. Itu. Iya. Dari kesurupan itu disebutkan lah gitu kan, kayak yang nggak tahu ya kalau saya mah ya istilahnya gitu. Nah dari kesurupan itu tuh dia menyebutkan minta tumbal kayak gitu, kayak minta hewan gitu kan. Yang kesurupannya ini teman satu lain. Satu lain. Cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Ya karena di situ kan cewek semua. Oh iya, dominan. Paling kalau yang ini kan laki-laki. Iya. Ya kayak gitu. Terus udah itu didengarkan lah sama semua kan. Nggak diturutin. Minta apa, Bu? Kayak minta kepala sapi, kepala kerbau kayak gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Terus setelah itu kan menghubungi ya, mencari orang baik pintar gitu kan, untuk ngituin orang Kesurupannya. kesurupan itu. Setelah itu tuh nggak lama kemudian datang, sembuh, dipegang itu. Cuma satu orang yang kena Iya. di malam itu. Iya. Setelah itu kan besoknya saya kerja lagi, berangkat. Kejadian lagi. Karena belum dikasih. ya belum dikasih. Itu waktu itu Bunda masuknya lagi masuk pagi apa masuk shift malam? Iya, Masuk masih shift malam itu. Masih shift malam. Pasti waktu itu nggak tahu kenapa semua itu kena. Maksudnya gimana? Kesurupan semua. Nah, saya bengong kan. Iya. Kata saya, kenapa ini? Kata saya gitu kan. Kata saya pada dilepak semua itu. Itu kira-kira jam berapa, Bro? Itu sekitar jam 2. Jam 2 malam. Kan pulang pagi saya. Jadi kejadiannya itu tiba-tiba, Bro. Apa sebelumnya ada hal-hal sesuatu dulu yang terjadi apa gimana? Enggak. Itu pokoknya di 2 hari itu berturut-turut. Iya, maksudnya pas sebelum kejadian kesurupan itu ada hal-hal yang terjadi nggak? Nggak ada hal-hal. Nggak ada ya. Tiba-tiba langsung kesurupan Iya, aja. kayak gitu. Jadi yang pertama awalnya ya itu tadi, gitu kan. Saya melihat sesuatu gitu kan. Oh iya. Tuh yang dirasain pas saya lagi ngobrol sama temen gitu. Iya, Bertegur sapa biasa lah. Namanya sebelum kerja kita kan. Iya. Ngobrol dulu, bertegur sapa sama teman-teman. Ya itu ngerasainnya di situ. Nah, kesurupan itu si yang kesurupan itu minta seperti itu lagi. Iya itu minta lagi, dan itu tuh di apa, dikabulkannya itu kan, istilahnya dimintain itu tuh apa ya, diturutinnya gitu kan, sama yang di situ gitu kan, yang nggak tahu ya, yang punya perusahaan ya. Di situ tuh setelah seminggu baru diturutin. Jadi setiap itu tuh kejadian. Oh, kejadiannya sampai Iya. berulang-ulang. Nah, waktu kesurupan yang hari kedua itu berapa banyak yang kesurupan? Sekitar 50 orang. Jadi itu pas kejadian itu, kesurupan itu kan depan belakang saya itu kesurupan semua, ya kan? Nah di situ tuh saya bingung gitu kan. Ini gimana cara mengatasinya kan gitu. Nah di satu sisi saya harus gimana, orang semua hampir kena semua kan gitu. Di situ tuh saya tanya di samping saya itu, kata saya kenapa, kata saya gitu kan, sampai begini gitu kan, maunya apa gitu kan. Saya kan udah ngasih tahu katanya gitu, pengennya ini gitu kan, kepala gitu, kepala kambing atau kepala kerbau, kepala sapi gitu. Karena ya saya tidak tahu perjanjiannya seperti apa kan gitu. Di situ tuh baru mendengarkan semua kan. Akhirnya apa? Mungkin dari atasan saya, istilahnya supervisor saya bilang gitu ke atasan. Tuh karena kan shift malam gitu kan.
yang ada hanya itu. Itu supervisor saya. Di situ tuh dijelaskan ke atasan terjadi sesuatu semalam gitu. Sampai dibilang ya sudah kalau gitu kan. Nah 2 hari 3 hari kemudian itu tuh aman lah sehari itu, 2 hari itu gitu kan, nggak ada ini. Ketiga harinya itu kejadian lagi. Itu lebih dari 50 orang. Sampai istilahnya pokoknya udah nggak bisa dijelasin gimana ya. Orang kita kebingungan gitu kan. Mau gimana gitu cara ngatasinnya. Akhirnya semua dikerahin itu. Manggil orang-orang pintar kan untuk ini. Berapa orang itu ada 4 apa 5 itu. Di situ tuh udah akhirnya pada ini akhirnya tenang lagi gitu kan. Sudah udah ngelihat karyawan semua tenang gitu kan. Jadi saya tuh kayak waktu kejadian itu gitu kan. Kenapa gitu sampai terjadi seperti ini? Saya nanya sama para normal gitu kan. Kenapa bisa seperti ini? Oh, kali ini nanya ke paranormal ya. Iya. Sebelumnya kan nanya kesurupan ini. Iya. Oke, gimana tuh? Setelah saya bertanya sama ini kan, saya nanya lagi kenapa sampai terjadi seperti ini kan gitu. Sebenarnya apa sih yang dimauin kan gitu. Iya. Nah ternyata si karyawan ini gitu kan, teman saya ini, ya dia bicara seperti itu gitu kan. Nah si paranormal pun menjelaskan gitu. Ternyata ada permintaan gitu. Ada sesuatu. Ada sesuatu dari perjanjian. Ya nggak tahu lah perjanjian seperti apa gitu. Ya setelah itu kan udah aman tuh ya kan, pulang pagi kan gitu kan. Udah waktunya pulang. Saya pulang pagi, ternyata teman saya tuh pulang tuh pengen ditemenin sama saya. Pengen diantar katanya gitu. Badan gak enak gitu. Badan saya berasa sakit gitu semua. Akhirnya saya anterin tuh ke rumahnya. Pas saya nyampe rumahnya, nggak lama kemudian dia kesurupan lagi, jatuh. Di rumah ya? Iya, di situ. Langsung dia menjerit. Saya juga bingung mau gimana lagi gitu kan. Di situ kata saya, kenapa lagi ini gitu kan. Tadi semalam tuh udah gitu kan. Iya. Kenapa lagi ini, kayak saya gitu kan. Dalam hati saya, ya Allah kata saya teh, sampai kayak gininya gitu kan. Nah di situ di satu sisi lagi kata saya, kamu pengen apa sih sebenarnya kan gitu. Saya tanya itu, yang kesurupan itu teman saya. Pas ditanya kata dia gini jawabnya, saya pengen katanya gitu kan, sesajen gitu kayak gitu, yang kemarin tidak diterima sama dia. Karena ada perjanjian itu. Oh gitu. Tuh, perjanjiannya apa kata saya kan gitu. Ini perjanjian kalau perusahaan ini lancar usahanya gitu kan, yaitu gitu kan, bos kamu katanya. Nyebutnya gitu, kata dia. Nah seperti itu saya tanya, emang perjanjiannya seperti apa, pengennya apa? Kata dia gini, pengennya tumbal manusia. Di situ kan semua merinding, saya merinding gitu, yang dengar pun keluarganya merinding. Iya. Gitu kan, apa sih ini kan gitu. Nah di situ langsung kan, karena kita udah ini panik semua kan gitu, mendengar kayak gitu, akhirnya kan manggil orang pintar di situ dan diobatin di situ, dan disampaikan juga kan kejadian yang sekarang tadi tuh, yang pagi ini gitu kan, diceritain lah ke supervisor. Terjadi lagi gitu, ini di rumah loh teman saya. Iya. Itu saya nganterin teman saya, terus kejadian lagi seperti ini, dan ini memintanya seperti ini. Nah di situ langsung gimana ditanya nih teman saya, keadaannya sekarang kayak mana. Kata saya, keadaan teman saya sekarang lemes, nggak berdaya kata saya gitu. Iya. Setelah kejadian kesurupan itu, di situ akhirnya diistirahatkan lah teman saya ini. Udah kalau kayak gitu istirahat, jangan dulu kerja, dikasih izin sehari itu biar relax. Iya. Gitu kan. Dia 1 hari kemudian, kalau saya kan kerja ya, kerja tidak terjadi apa-apa di situ. Cuma kan di situ ada pembicaraan antara supervisor dengan atasannya lagi kan, kayak manajer atau apa gitu kan di situ.
dibicarakan, dan di situ tuh kebongkar semua. Ternyata apa gitu kan? Ternyata pesugihan di situ. Kayak gitu. Iya, Perjanjian antara bos dengan yang punya ini. Nah, teman Bunda yang surpan itu, yang Bunda anterin, kondisinya seperti apa buat sekarang? Dia itu habis dikasih libur itu kan gitu 1 hari itu, terus dia masuk kerja. Nah di satu sisi di situ saya ngeliat dia masih lemes. Udah kayak gimana ya, maksain lah, namanya juga karyawan ya, Iya. hadir gitu kan. Tapi keadaannya masih lemes. Nah di situ dia izin gitu kan ke supervisor waktu itu. Nah dikasih izin, tapi saya yang ngantar itu, disuruh ngantar. Saya disuruh ngantar lagi, bukan yang lain. Izin pulang. Izin maksudnya. pulang Iya. itu waktu itu. Saya anterin lah dia sampai ke rumahnya. Nah di situ dia langsung pingsan. Di rumahnya, Bro? Pingsan. Akhirnya kan kita biasa namanya ini kan ada minyak kayu putih atau apa gitu kan biar dia sadar gitu kan. Di situ tuh dia udah siuman gitu kan. Kata dia gini, aku di mana? Kata dia gitu. Kamu masih di rumah. Kataku tuh baru nyampe gitu kan. Taunya kamu pingsan gitu kan. Tapi di satu sisi dia itu badan udah gak gerak. Gitu. Maksudnya nggak gerak, diem aja gitu. Iya, Tapi diem. ngomong. Kayak ada yang megangin apa? Oh gitu. Gitu, kayak Iya, gitu. Kata saya, kenapa ini gitu kan? Kok sampai gini gitu? Akhirnya apa? Kontak lagi kan sama yang di sini supervisor gitu Iya. kan. Kejadian seperti ini diceritain sama saya kan gitu. Nah di situ udah enggak ini gitu, udah ngomong juga udah enggak ini, udah enggak jelas. Oh gitu. Iya, waktu itu tuh udah enggak jelas, cuma mata kedap-kedip gitu kan. Nah di situ panik dong semua, Iya. ya kan. Akhirnya manggil paranormal lagi, situ kan. Ya di situ diobatin. Nah ini akhirnya kan ketahuan tuh kalau dia menjadi tumbal. Oh. Gitu. Keluarganya panik semua. Iya. Paranormalnya ngejelasin kayak gitu. Iya. Kan di situ tuh kita namanya biasa aja ya, kita mah ya. Saya mah biasa aja gitu. Kenapa bisa seperti ini sih gitu kan? Ya di situ semua nangis. Iya. Ya kan? Wah menjerit lah semua gitu kan. Gimana bisa menyelamatkan gitu kan? Jangan sampai gitu di situ. Ya iyalah. Kasihan gitu. Setelah saya itu kan sudah selesai, udah sadar dia kan gitu, tapi masih lemas gitu kan, belum stabil gitu kan. Akhirnya tuh dibawa, katanya udah kita bawa ke sana aja gitu kan, untuk memutus gitu kan. Oh harus melakukan sesuatu. untuk Iya di memutus situ itu. harus kita memutus aja kan gitu kan, Mau dibawa kemana pun? ke pantai, ke laut gitu. Waktu itu tuh dibawa tuh dari kita berangkat dari rumah itu, saya ikut juga di situ. Saya melihat di situ disiapin lah sajian kayak gitulah. Saya nggak ngerti kayak begituan. Di pantai itu. Kalau boleh tahu di pantai mana, Bu? Pantai Selatan. Jadi teman saya itu di bibir pantai selatan itu, situ kan kayak ditidurin gitu. Sama sajian-sajian gitu kayak gitu. Diputus lah antara bos dengan si yang punya itulah. Kayak gitu, memutus. Nah disitulah si teman saya ini gitu, saya nggak cuma ngeliatin aja sih ya, saya ngeliatin aja gitu kan. Nah teman saya ini teriak kayak gitu, teriak tuh jangan diambil gitu. Teriaknya tuh gimana? Ya kayak gitu, dia nggak mau diambil. Ini kata si teman saya ini bilang gini, saya udah di perjanjiannya gini katanya, udah menyerahkan anak ini ke saya gitu. Oh jadi gitu. Si temennya Bunda itu kesurupan, Iya. kesurupan lagi. Iya kayak gitu. Oh ngomong jangan ambil anak ini. Kayak gitu. Nah disitulah akhirnya biasalah gitu kan, dengan teriak-teriak seperti itu, akhirnya diteruskan dengan ritual seperti itu. Saya nggak ngerti ya, dengan yang kayak begitu tuh, dengan
paranormal itu. Akhirnya di situ tuh sadar gitu teman saya iya. itu biasa lagi gitu, nggak Iya. tahu gitu ritualnya seperti apa gitu kan. Iya, iya. Akhirnya si teman Bunda ini setelah sadar sudah membaik apa gimana? Dia sudah lebih fresh gitu, nggak kayak pertama awalnya gitu. Iya, iya, iya. Di situ tuh. Nah, setelah sadar, si paranormal ini sempat Bunda tanya nggak? Bunda meyakinkan si paranormalnya tuh menanyakan soal tentang temannya Bunda tuh gimana? Kata saya gini, ini gimana bisa seperti ini gitu kan, bisa kembali normal gitu kan? Apakah tidak akan terulang lagi gitu kan dengan kejadian seperti ini? Iya. Itu kan saya pengen tahu kan gitu. Iya. Dengan keponya saya gitu, tanya sama dia, sama paranormal ini. Ini sudah diputus kata dia gitu. Tidak akan terjadi lagi. Kayak gitu. Oh gitu. Seperti itu. Oke. Dengan semua sajian yang sudah diberikan. Iya. Tuh, Tapi di situ. setelah kejadian itu mungkin ada pembicaraan antara manajer dan supervisor Bunda nih. Abis mungkin mereka udah kondisi di pabriknya udah aman, gak ada yang kesurupan lagi. Waktu itu udah aman. Berarti Udah mungkin mereka melakukan ritual Mungkin selanjutnya kali ya. karena mendengar kabar. Iya, Setelah dikabarin iya, gitu iya. kan. Mereka bikin selamatan sendiri atau gimana saya nggak tahu kalau sih. Oh gitu. Gitu. Oke. Nah, yang saya masih mengganjal tuh gini, Bu. Awal mulanya itu kan kejadian ini, kesurupan massal ini, Bunda ada tanda-tandanya sempat ke kamar mandi, ada yang nyuci baju, suara nyuci baju, terus ada darah itu ngalir dari kamar mandi. Iya. Apa dari mana? Dia dari kamar mandi ya. Iya. Terus tiba-tiba Bunda masuk ke lain lagi, ngelihat ada sesosok itu, dia ngomong sesuatu atau enggak gimana, Bu? Tidak, dia cuma melihat aja. Oh gitu. Memang Bunda tuh sebelum kejadian ini memang basicnya apa? Sudah pernah melihat apa gimana, Bu? Saya belum pernah melihat, itu baru Oh, baru kali itu. kali itu saya melihat. Oh iya. Untuk kejadian ini kira-kira Bunda punya saran atau masukan nggak buat teman-teman? Ya di dalam pekerjaan itu harus lebih berhati-hati, mawas diri aja. Oh gitu. Ya kita harus banyak ingat. Ingat pada Allah ya, Bu. Iya. Ada kejadian yang benar-benar nggak pernah pergi. Kita hanya belajar berdampingan dengannya. Karena pada akhirnya yang paling berat itu bukan kejadiannya, tapi bagaimana seseorang bertahan hidup setelahnya. Gue Storman ID undur diri.